Senang sekali malam ini kita bisa berjumpa di Zoom untuk berdiskusi bersama membahas soal tryout TPA. Nah, sebelum kita mulai membahas soal TPA, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, mengingat adanya keterbatasan waktu, karena soal TPA ini kan banyak, jadi nanti kita hanya akan membahas beberapa saja ya, Kak. Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama, yaitu tentang soal verbal. Di soal verbal yang pertama ada soal analogi kata. Kita lihat ke soalnya, berobat titik 2 sembuh sama dengan tembak titik 2 titik titik. Nah, kira-kira untuk soal ini jawabannya yang mana nih, Kak? Bisa banget dicoba dijawab di kolom Zoom sebelum kita bahas bersama. Apakah yang A, B, C, D, atau E nih, Kak? Oke, yang masih mau jawab? Masih ditunggu nih, Kak. Oke, sepertinya udah nggak ada ya. Jadi kita bahas aja. Di soal analogi kata ini, kita bisa menerapkan tips aorta. Kita cari hubungan antara kata pertama dan kata kedua. Di sini kata pertamanya adalah berobat, sedangkan kata keduanya adalah sembuh. Kira-kira hubungan antara berobat dengan sembuh ini apa sih? Nah, hubungan yang mungkin kan adalah berobat menjadikan orang itu sembuh. Nah, begitu juga dengan soal yang ketiga dan keempat ini, kata yang ketiga dan keempat. Kita terapkan hubungan yang sama dari hubungan yang didapat dari kata 1 dan 2 ke kata ketiga dan keempat. Orang yang ditembak, maka menjadikan orang tersebut yang paling tepat adalah yang C, yaitu mati. Oke, mungkin untuk soal analogi kata ini masih gampang ya, Kak. Kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Nah, ini mirip-mirip juga, kita disuruh cari kata yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya, atau kata yang beda sendiri nih. Dari option A, B, C, D, E, kira-kira yang mana, Kak, yang beda sendiri? Apakah A, Borobudur, Prambanan, Batik, Malioboro, atau Monas? Oke, tepat sekali ya, Kak. Jawaban yang untuk soal ini adalah yang E, yaitu Monas. Kita lihat di sini, untuk opsi A dan B, dia adalah candi di Jogja. Dia memiliki persamaan, sama-sama terletak di Jogja. Kemudian yang C, Batik. Batik ini juga adalah kebudayaan di Jawa, di Jogja juga ya, Kak. Jadi A, B, dan C ini ada persamaan. Sama-sama identik dengan kota Jogja. Kemudian yang D, Malioboro, ini juga adalah tempat wisata yang ada di Jogja. Oleh karena itu, untuk soal yang kedua ini, jawaban yang paling tepat adalah yang E, yaitu Monas. Oh, oke. Ini ada pertanyaan yang masuk nih. Kenapa nggak batik? Semua tempat kecuali batik, Kak. Oke. Jadi seperti ini ya, Kak. Kita cari persamaannya itu kayak yang identik dengan optionnya. Ya memang ini batik memang dia benda sendiri ya, tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, antara batik, Borobudur, Prambanan, dan Malioboro itu kan dia ada nih kesamaannya, ada identik, sama-sama dia di Jawa atau di Jogja. Nah, sedangkan kalau si Monas ini, dia udah jelas nih beda sendiri, dia di Jakarta sendiri. Maka dari itu, untuk soal ini lebih tepat adalah jawabannya yang Monas, bukan batik. Seperti itu, Kak. Apakah menjawab, Kak? Iya, batik bukannya di seluruh Indonesia. Ya, tapi memang batik kan identiknya itu dengan Jawa ya, Kak. Dengan Jogja juga ya. Iya, pokoknya untuk option A, B, C, dan D ini tuh sama-sama di Pulau Jawa kan ya, Kak. Kalau yang Monas ini kan dia paling beda sendiri nih di Jakarta, seperti itu. Jadi untuk soal ini, jawaban yang lebih tepat adalah yang E.
Ya, oke, kita lanjut dulu ya Kak ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya ini ada soal tentang bacaan atau wacana. Untuk menghemat waktu pengerjaan, kita langsung ke soalnya dulu, baru baca wacananya. Di soal yang pertama ditanyakan tentang pokok pikiran dari wacana tersebut. Nah, mengingat kembali, pokok pikiran itu adalah inti utama dari paragraf. Cara mencari pokok pikiran itu bisa ada di awal, di akhir, atau campuran. Jadi, kita kembali ke wacana, kita lihat di bagian awal paragraf nih. Di paragraf 1 kita baca sekilas, pemerintah Kabupaten Malang saat ini tengah mencari investor untuk membangun pabrik semen. Diperkirakan investasi mencapai 1,4 triliun. Nah, kalimat inti dari paragraf 1 ini adalah Pemkab Malang tengah mencari investor untuk membangun pabrik semen. Nah, ini kalimat yang umum, mungkin bisa jadi ini adalah pokok pikiran dari Pak Wacana ini. Kita lanjutkan ke paragraf kedua untuk lebih meyakinkan kita. Di paragraf kedua, menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pemkab Malang merasa tidak sanggup mendanainya. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan suntikan dana dari pihak ketiga. Nah, ternyata di paragraf kedua ini, dia sama-sama membahas tentang ketidaksanggupan Pemkab Malang untuk mendanai pembangunan pabrik. Di paragraf kedua, di sini dijelaskan Pemkab Malang butuh suntikan dana. Di paragraf 1 juga, dia tengah mencari investor. Nah, paragraf 2 ternyata dia sama aja nih kayak paragraf 1 intinya, yaitu sama-sama mencari investor atau mencari dana. Nah, karena dari dua paragraf ini, dia secara garis besar membahas mencari investor, maka kemungkinan pokok pikiran dari wacana ini adalah kebutuhan dana oleh Pemkab Malang untuk membangun pabrik semen. Oke, kita lihat ke opsinya. Opsi A, kebutuhan dana investasi Pemkab Malang. Nah, ini bisa jadi ya, kita keep dulu. Untuk opsi B, daerah penghasil kapur di Kabupaten Malang. Nah, ini sepertinya bukan, karena ini tadi di paragraf 1 dan 2 tidak membahas ini. Jadi kita eliminasi. Kemudian untuk opsi C, rencana Pemkab Malang membangun pabrik semen di kawasan Malang Selatan. Nah, walaupun tadi di paragraf 1 dan 2, kan dia juga dijelaskan nih untuk membangun pabrik semen di paragraf 1. Tapi yang lebih ditekankan, yang diulang di paragraf 1 dan 2 itu adalah mencari investor dan adanya kebutuhan dana. Jadi paragraf ini lebih berfokus pada kebutuhan dana, bukan ke rencana pembangunannya. Jadi yang C ini juga salah, kurang tepat. Kemudian yang D, tata ruang sentra produksi di Kabupaten Malang. Tadi nggak membahas ini sama sekali. Lalu yang E, kebutuhan investasi mencapai 1,4 triliun. Kalau yang E ini tadi ada di ini ya, di paragraf 1 kalimat kedua, yang mana ini adalah kalimat penjelas untuk kalimat utama paragraf 1. Maka ini juga bukan pokok pikiran dari wacana ini. Nah, dengan demikian kita udah mengeliminasi 4 dan tersisa 1. Jadi jawaban yang paling tepat untuk pokok pikiran wacana ini adalah yang A, kebutuhan dana investasi Pemkab Malang. Nah, jadi untuk tipe soal yang menanyakan pokok pikiran, cara cepatnya adalah, atau tipsnya adalah, kita bisa fokus nih pertama, cari di bagian awal paragrafnya. Apakah di situ udah merupakan hal yang umum dan mencakup keseluruhan isi paragraf? Kalau belum, kita lari ke bagian bawah, ke bagian akhir paragraf. Apakah di situ iya ada garis besarnya atau enggak ada? Kalau nggak ada, kita mau nggak mau harus membaca keseluruhan isi paragraf. Nah, kebetulan untuk wacana ini tadi, gambaran umum itu ada di paragraf awal. Oke. Kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Ini masih soal untuk wacana yang tadi. Di soal ini kita ditanyakan, sebelum merencanakan pembangunan pabrik semen, pembangunan infrastruktur yang seharusnya didahulukan adalah, nah kita disuruh cari informasi rinci nih di bacaan. Sebelum kita mencari informasi rinci, kita harus cari kata kunci dulu di pertanyaannya, agar nanti mudah dalam mencari informasi di bacaannya. Nah, di pertanyaan ini, kata kuncinya itu adalah infrastruktur apa yang seharusnya didahulukan. Di wacana itu, di mana sih letak kata kunci tersebut? Nah, ternyata berdasarkan kata kunci tadi, itu ada nih di paragraf terakhir.
ada di kalimat yang ini. Pemkab Malang seharusnya mendahulukan pembangunan pelabuhan di Malang Selatan. Nah, tadi kan kata kuncinya apa yang didahulukan pembangunannya? Pelabuhan. Oke, kita udah dapat jawabannya nih, pelabuhan. Maka untuk soal ini, opsi yang paling tepat itu adalah yang B, pembangunan pelabuhan di Malang Selatan. Oke, untuk soal terkait wacana, hanya ada 2 yang dimasukkan di PPT. Namun selain itu, biasanya untuk soal wacana juga ditanyakan tentang kesimpulan. Nah, kalau ada soal kesimpulan, cara bekerjanya itu hampir mirip-mirip dengan ini, Kak, dengan pokok pikiran. Jadi kita cari nih, kira-kira inti dari paragraf itu ada di awal, atau di akhir, atau di awal dan di akhir, atau campuran. Nah, setelah kita tahu intinya, baru kita bisa menyimpulkan dari situ. Seperti itu, Kak. Mungkin kita lanjut dulu ke jenis soal berikutnya, yaitu soal terkait penarikan kesimpulan. Nah, di soal penarikan kesimpulan ini akan ada dua atau lebih premis. Nah, dari premis itu nanti kita disuruh menyimpulkan, menarik kesimpulan. Di soal ini ada semua ular tidak bertelur, dan semua yang bertelur adalah hewan. Jadi, bla bla bla. Kira-kira jawabannya yang mana nih, Kak? A, B, C, D, atau E? Kalau dari 2 premis ini, kira-kira kesimpulan yang tepat yang mana nih, Kak? Bisa dicoba dijawab, Kak, di kolom chat. Oke. Oke, udah ada yang jawab ya. Jawabannya dua-duanya jawab A. Oke, kita bahas bersama ya, Kak. Nah, untuk di sini premisnya keduanya mengandung kata semua. Ada semua, di premis kedua juga ada kata semua. Nah, kalau di kedua premis ini mengandung kata semua, berarti nanti kesimpulannya juga adalah semua. Kemudian kita bisa cari kesimpulannya itu dengan bisa menggambar yang diagram lingkaran seperti ini, atau juga bisa dengan menganalogikan dengan simbol-simbol. Misalnya di sini saya mau ngerjainnya pakai yang simbol. Di sini ular, saya misalkan P. Lalu bertelur, saya misalkan itu Q. Nah, untuk premis 1, ular tidak bertelur, berarti P sama dengan minus Q. Kemudian untuk premis 2, bertelur tadi kan Q. Nah, hewan kita misalkan huruf R. Untuk premis kedua, simbolnya adalah Q sama dengan R. Nah, dari sini kita eliminasi nih yang sama. Kan ada Q, ini kita coret. Nah, tinggal tersisa P dan R. Maka kesimpulannya adalah P sama dengan R. Tetapi di sini kita ingat, di bagian yang atas itu ada minusnya, atau kata negatifnya. Jadi kita ikutkan tuh kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah P sama dengan minus R. Atau jika kita kembalikan, berarti ular adalah bukan hewan. Nah, jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang A. Nah, untuk penarikan kesimpulan, walaupun ini kan nggak make sense ya, Kak. Ular bukan hewan. Padahal kan ular itu hewan. Nah, kita tetap harus berpatokannya itu pada premis yang tersedia di soal aja, Kak. Jadi walaupun ini jawabannya kelihatan nggak masuk akal, ya udah nggak apa-apa. Kan kita berpedomannya pada premis yang di soal, bukan pada fakta secara umum. Seperti itu, Kak. Soal selanjutnya, ini juga masih penarikan kesimpulan. Nah, di sini ada semua bangunan berkerangka besi. Sebagian tenda adalah bangunan. Kira-kira untuk dua premis ini kesimpulan yang tepat yang mana nih, Kak? A, B, C, D, atau E? Oke, ada yang jawab A.
Yang lain ada yang mau jawab lagi, Kak? Oke, ada dua jawaban nih, A atau C. Langsung aja kita bahas ya, Kak. Di sini kata kuncinya di premis pertama ada kata semua. Dan di premis kedua ada kata sebagian. Nah, mana nih yang benar kesimpulannya? Apakah semua atau sebagian? Kita bisa gambarkan dengan diagram lingkaran. Semua berarti kan seluruh area yang ada di lingkaran ini. Dan ada sebagian, berarti ada sebagian yang termasuk ke lingkaran ini. Yang misalkan ini lingkaran A, semua A, ini sebagian, ini yang B. Nah, ternyata antara A dan B ini ada irisannya nih. Nah, kesimpulan yang diambil itu adalah yang irisan dari keduanya ini. Jadi dia hanya sebagian, bukan semua. Oleh karena itu, di opsi ini kita eliminasi nih, yang ada kata semua berarti dia salah ya. Yang A ini salah, yang B ini juga salah, D salah, E juga salah. Jadi jawaban untuk soal ini yang paling tepat adalah yang C, sebagian tenda berkerangka besi. Jadi perlu diingat lagi, apabila premis pertama ada kata semua, premis kedua ada kata sebagian, maka kesimpulannya nanti adalah sebagian, yaitu dengan menyatukan bagian premis yang berbeda. Seperti itu, Kak. Nah, mungkin untuk penarikan kesimpulan yang dua premis seperti ini masih kurang menantang ya, Kak. Kita lanjut nih di soal selanjutnya nih. Ada penarikan kesimpulan yang ada 3 premis. Kira-kira untuk soal ini gimana nih, Kak, jawabannya nih? Kalau sekilas ngelihat, apakah A, B, C, D, atau E? Oke, aku kasih clue-nya ya. Di sini ada kata atau. Perhatikan penggunaan kata atau. Nah, kira-kira yang mana nih, Kak? Jawabannya. Ini disclaimer ya, ini soal yang di luar soal TO nih. Soalnya mungkin lebih advance ya, jadi saya ambil untuk dibahas malam ini. Yang mana nih, Kak, kira-kira? Oke, belum ada yang mau jawab. Oke, yang lain mungkin satu lagi sebelum kita bahas bersama. Oke, kita bahas bersama ya, Kak. Di sini ada 3 premis dan ada kata kuncinya atau. Premis pertama, hari tidak hujan atau saya sakit demam. Premis kedua, jika saya masuk sekolah, maka saya tidak sakit demam. Dan premis ketiga, hari hujan. Nah, kita mulai nih dari premis ketiga, hari hujan. Sedangkan di premis pertama, ada hari tidak hujan, ada saya sakit demam. Nah, dan ada kata kuncinya di sini atau ya. Kalau atau itu berarti kita hanya memilih salah satu. Apakah yang dipakai ini ataukah ini. Nah, kalau lihat dari premis yang ketiga, hari hujan, berarti yang ini nggak dipakai dong. Nah, jadi kita pakainya yang saya sakit demam. Nah, untuk mengambil kesimpulan, kita libatkan premis yang kedua. Jika saya masuk sekolah, maka saya tidak sakit demam. Di sini saya tidak sakit demam, sedangkan di premis satu tadi, yang benar adalah yang saya sakit demam. Jadi kesimpulannya adalah negasi dari kalimat yang ini ya. Negasi dari saya masuk sekolah berarti adalah yang saya tidak masuk sekolah. Sehingga tepat sekali jawabannya itu adalah yang D. Jadi perhatikan kata kuncinya yaitu di sini kata atau. Berarti kita memilih salah satu antara kalimat pertama atau kedua. Sedangkan kalau ada kata dan, berarti itu keduanya dipakai, keduanya memiliki makna yang sama-sama. Diperhatikan. Oke, untuk penarikan kesimpulan, soalnya udah habis. Selanjutnya kita masuk ke penalaran analitis. Nah, di soal penalaran analitis ini, hal yang perlu diperhatikan untuk memudahkan kita menerjemahkan pernyataan-pernyataan yang ada di soal, kita pakai simbol-simbol matematika. Bisa kurang dari, lebih dari, atau sama dengan.
Kita langsung aja eksekusi ke soalnya. Bunga mawar lebih indah dari melati. Nah, misalkan kita mau kasih yang lebih indah itu dengan lebih dari ya. Berarti mawar lebih dari melati. Misal melati kita simbolkan seperti ini. Kemudian bunga tulip lebih indah dari bunga melati. Tulip lebih dari melati. Tetapi tidak lebih indah dari bunga mawar. Berarti antara tulip sama mawar itu masih indahan bunga mawar. Nah, seperti ini simbolnya kan. Selanjutnya, bunga Edelweiss lebih indah daripada bunga mawar dan tulip. Nah, ternyata antara mawar dan tulip masih ada yang lebih indah lagi, yaitu bunga Edelweiss. Nah, sehingga dari urut-urutan yang udah kita bikin ini, yang paling indah itu berarti yang paling kiri ya, yaitu adalah bunga Edelweiss, yang B. Ya, tepat sekali. Sudah pada menjawab B semua. Soal selanjutnya masih berhubungan dengan soal yang ini. Kira-kira yang mana nih, Kak? Bunga apa yang tidak lebih indah dari mawar? Nah, tadi kan kita udah bikin urut-urutannya. Sekarang pertanyaannya diganti menjadi bunga apa yang tidak lebih indah dari mawar? Oke. Kita lihat ke urutannya yang tadi di soal tadi. Oke. Bunga apa yang tidak lebih indah dari mawar? Berarti dia yang letaknya di sebelah kanannya mawar ya. Ada T dan mel, berarti tulip dan melati. Tepat sekali, jawabannya adalah yang E. Nah, untuk soal verbal sudah habis. Sebelum lanjut ke subtes numerikal, apakah ada yang ditanyakan, Kak? Oke, sepertinya belum ada ya. Kita lanjut aja ke soal-soal numerikal. Di soal pertama ada soal pola bilangan. Ini soal di tryout kemarin. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih? Itu sekilas lihat aja udah kelihatan ya, Kak, jawabannya yang mana. Oke, ada yang jawab 10 dan 21. Ada yang jawab D. Kita bahas ya. Untuk pola bilangan, yang perlu kita lakukan adalah kita tentukan ya, pola dari bilangan itu tuh gimana sih? Apakah dari angka pertama loncat ke angka kedua, atau ke angka pertama loncat ke angka ketiga, dan seterusnya. Nah, kalau di soal ini ternyata pola yang pola yang terbaca sama kita tuh 1 loncat ke 3, lalu loncat ke sini, loncat lagi. Yang mana setiap perpindahannya ini dia dijumlahkan dengan 2. Plus 2, plus 2, plus 2. Nah, sehingga didapatkan di sini itu 19 plus 2 jadi 21. Kemudian untuk pola yang angka kedua ini, dia juga sama nih, plus 2. Ini ke sini plus 2, ke sini juga plus 2, dan ke sini plus 2. Maka didapatkan jawabannya adalah 10 dan 21. Itu yang D. Wah, kalau ini kayaknya masih gampang ya, Kak. Coba kita kasih soal lagi nih, pola bilangan. Ini mungkin lebih sedikit mikir daripada yang tadi nih. Ini di luar soal tryout ya, Kak. Kira-kira kalau soalnya begini, jawabannya yang mana nih, Kak? Apakah A, B, C, D, atau E? Kira-kira polanya gimana sih ini? Ayo, gimana, Kak? Kira-kira jawabannya yang mana nih, Kak? Ini nggak ada yang mau jawab, mau langsung dibahas saja. Oke, kita bahas bareng aja ya, Kak. Nah, kita coba-coba dulu nih. Saya ceritanya belum tahu nih polanya apa. Kita coba-coba dulu ya cara berpikirnya.
Oh, ada yang jawab. D. Nah, ya kalau terjebak tuh biasanya yang minus. Nah, seperti ini Kak polanya. Ternyata ini polanya itu adalah pola bilangan bertingkat. Dari angka ini loncat ke sini, kemudian loncat ke sini. Nah, kita lihat. Ini ke sini adalah minus 6. Ini ke sini minus 24. Nah, ini ke sini minus berapa? Nggak ada nih. Di sini positif semua opsinya. Berarti bukan ini dong polanya. Nah, ternyata di sini ada ininya lagi nih, ada polanya lagi. Kita lihat pola yang dibentuk dari pola yang pertama, dari min 6 ke min 24. Nah, dia kan dikali 4 ya. Kita coba terapkan ini dikali 4. Terus ini di sini ke sini kali 4 juga. Min 24 dikali 4. Berarti min 96. Nah, 0 min 96. Karena dari tadi kan min terus ya. 0 min 96 berarti adalah jawabannya yang positif 96. Jadi jawaban untuk yang pola bilangan ini adalah yang D96. Oke, untuk pola bilangan masih mudah ya, Kak. Kita lanjut ke soal pola huruf. Nah, untuk soal pola huruf ini sebenarnya hampir mirip dengan pola bilangan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengubah huruf ini menjadi angka-angka. Nah, karena abjad kan ada banyak nih. Kita nggak mungkin ngafalin semuanya kan. Ya, jadi kita cukup hafalkan patokannya aja nih. Patokannya yaitu urutan abjad ke-5, 10, 15, 20, dan 25. Huruf E, C, O, T, dan Y. Nah, gimana cara pakainya? Misalnya di sini, huruf Z. Z ini kan dia paling dekat ke huruf Y ya. Atau Z itu adalah satu huruf setelah huruf Y. Berarti dia urutan ke-26. Kalau yang kayak huruf A, huruf C ini kan masih kecil ya. Kita masih hafal. Ini 1, ini 3, nah, E ini ke-5. Nah, untuk huruf X. X kan dia juga dekatnya sama huruf Y ya. X, Y. Dia satu huruf sebelum huruf Y. Jadi dia huruf ke-24. Nah, ternyata ditemukan pola, ini loncat ke sini, nah ini ke sini. Ini min 2, ini juga min 2. Ternyata kita butuh huruf ke-22. Apakah huruf ke-22 itu kita hitungnya dari patokan yang ini, yang T, 20. 20 itu T, T, U, V. Nah, untuk huruf ke-22 didapatkan adalah huruf V. Jadi benar-benar menguntungkan banget kalau kita hafal patokan ini ya, Kak. E, C, O, T, dan Y. Karena akan mempermudah kita dalam mengkonversi huruf ini menjadi angka-angka. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal tentang bangun ruang. Untuk soal bangun ruang, biasanya yang ditanyakan itu perbandingan volume. Nah, di sini bangun ruangnya itu tabung. Apabila tabung A tingginya 3 kali tabung B, dan jari-jarinya setengah dari tabung B. Kira-kira volume A dan dibandingkan dengan volume B itu gimana? Nah, jawabannya yang mana nih, Kak? Atau apakah A, B, C, D, atau E? C, ada yang jawab C, C. Oke, kita bahas aja ya, Kak. Oke, jawabannya pada jawab C semua nih. Kita langsung bahas. Nah, untuk volume tabung itu kan PR kuadrat T. Nah, karena P-nya sama antara tabung A dan tabung B, kita bisa eliminasi. Maka kita hanya perlu memperhatikan R dan T-nya saja. Untuk volume A, dari A tadi adalah setengah dari tabung B. Jadi setengah kuadrat dikali
tingginya itu 3 kali tabung B. Oh ya, ini tadi setengah kuadrat RB dikali 3 kali tabung B, 3 TB. Nah, ini kan berarti ya. Kemudian untuk yang VB itu dia R kuadrat B kali TB. Nah, ini kita operasikan angkanya. Jadi, 1/4 dikali 3 sama dengan 3/4. Ini ada variabel yang sama. Ini kan dikuadratkan jadi R kuadrat B. Ini TB kita coret-coret sama yang bagian B. Maka menghasilkan VA per VB sama dengan 3/4 per 1 atau 3/4. Jadi, perbandingan isi tabung A dengan tabung B dengan kondisi yang disebutkan di soal adalah 3/4. Ya, tepat sekali jawabannya itu yang C. Terkait soal bangun ruang yang menanyakan volume, biasanya kita tipsnya adalah perhatikan jari-jari dan tingginya saja. Karena untuk rumus ada yang sama yaitu pi, kita bisa coret dan hiraukan itu. Nah, soal bangun ruang kayaknya masih kurang ya, Kak. Kita kasih satu lagi nih yang lebih susah dari tadi. Coba nih, Kak, kalau soal ini sebuah kerucut memiliki tinggi yang panjangnya sama dengan jari-jari alasnya. Jadi di sini ada kerucut, awalnya tingginya sama nih sama alas. Lalu diubah jari-jarinya jadi 2 kali lipat. Maka volume kerucut menjadi berapa kali volume awalnya? Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih, Kak? Volume kerucut. Rumus volume kerucut kan sepertiga luas alas kali tinggi ya. Luas alasnya lingkaran berarti pi R kuadrat kali tinggi. Nah, karena kita akan buat perbandingan, untuk ini sepertiga pi kan sama ya, jadi kita bisa hiraukan aja. Nah, kita perhatikan R kuadrat dan T-nya. Ini hampir mirip ya pengerjaannya kayak yang tadi ya. Jadi yang mana nih, Kak, jawabannya, Kak? Adakah yang mau mencoba menjawab? Oh, ini C katanya. Oke, yang lain? C. Oke, tepat sekali. Jawabannya itu yang 4. Kita bahas bersama. Yang 1, tadi kan tingginya itu sama dengan jari-jari. Berarti R kuadrat untuk jari-jarinya, T-nya itu sama dengan jari-jari, berarti sama dengan R. Ini jadi R pangkat 3 ya. Kemudian untuk yang kedua, itu jari-jarinya diperpanjang 2 kali. Berarti jadi 2R ya. Kita kuadratkan, kali tingginya tetap, berarti masih sama dengan jari-jari, yaitu R. Maka menjadi 4R pangkat 3. Nah, kita eliminasi ini variabel yang sama, maka menjadi tersisa V1 per V2 sama dengan 1/4. Atau kita kali silang, V2 itu sama dengan 4 kali V1. Nah, sehingga jawabannya tepat sekali yaitu yang C. Nah, jadi untuk soal bangun ruang, karena terdapat variabel yang sama kayak pi atau satuan dari rumusnya itu, kita cukup memperhatikan jari-jari dan tingginya saja. Apabila ada perubahan besaran jari-jari dan tinggi, maka kita cukup perhatikan di situ saja untuk dasar kita menghitung. Oke, kita lanjut lagi ya. Soal selanjutnya adalah operasi bilangan negatif. Nah, perlu diingat kembali konsep untuk bilangan negatif. Ketika negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya menjadi positif.
positif ketemu negatif jadi negatif, dan negatif ketemu positif jadi negatif. Oke, kita coba terapkan ke soal ini. Jika A adalah min M, di mana M-nya itu 4, berarti min negatif ketemu positif jadi negatif, min 4, min N, N-nya itu adalah min 4. Kita kurungin ya, biar nggak salah nulisnya. Dipangkatkan 9. Nah, kita operasikan yang di dalam kurung, min 4, min ketemu min, tadi jadi positif. Jadi positif 4. Pangkat 9. Min 4 plus 4 menjadi 0, pangkat 9. Nah, 0 dipangkatkan berapapun, hasilnya adalah 1. Selanjutnya untuk yang B, min N plus N. Berarti min N-nya adalah min 4 dijumlahkan dengan N. N-nya adalah min 4. Dipangkatkan 2. Min 4 menjadi 4, plus min 4 menjadi min 4. Dipangkatkan 2, maka 4 min 4 itu 0, pangkatkan 2, hasilnya adalah sama-sama 1. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah A sama dengan B. Nah, untuk operasi bilangan negatif, untuk mencegah ketidaktelitian, kita gunakan kayak tanda kurung gini ya, Kak. Jadi kita benar-benar mastiin nih, negatifnya udah ditulis belum, apakah negatifnya itu dari soal ini atau yang dari huruf N ini, seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita gunakan tanda kurung untuk negatif. Dan selalu ingat konsep yang ini. Karena sejujurnya bilangan negatif itu benar-benar butuh ketelitian yang tinggi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal terkait perbandingan dua variabel. Jika suatu sudut segitiga adalah P, 2P, dan 3P derajat, dan Q sama dengan 30 derajat, maka, nah kira-kira jawaban yang mana nih, Kak? Di sini ada kata kuncinya adalah sudut segitiga. Yang mana kita ingat kembali jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. C, oke. Adakah yang mau menjawab lagi sebelum kita bahas bersama? Oke, sepertinya nggak ada ya. Jumlah sudut-sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Maka P plus 2P plus 3P sama dengan 180 derajat. Kita jumlahkan yang mengandung variabel yang sama, ini 6P sama dengan 180. Maka didapatkan P-nya 180 per 6, yaitu 30 derajat. Nah, ternyata didapatkan P itu sama dengan Q. Di option ini nggak ada ya, tapi adanya 4P sama dengan 4Q. Perlu diingat kembali, yang penting di soal ini adalah jumlah sudut segitiga 180. Kalau jumlah sudut segi 4 itu 360 derajat. Variabel. Ini di luar soal tryout nih. Kira-kira untuk soal ini gimana nih, Kak? Bisa dicoba oret-oretan dulu. Diketahui P1 dan P2 adalah akar-akar dari persamaan P kuadrat min 4P min 7 sama dengan 0. Jika A adalah P1 kuadrat plus P2 kuadrat dan B adalah P1 plus P2 dikuadratkan, maka tips mengerjakannya bisa lihat di sebelah sini. Mengingat kembali untuk
rumus-rumus di persamaan kuadrat. Ada rumus jumlah dan ada rumus hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Oke, mungkin 1 menit ya, Kak. Dicoba dulu dihitung sebelum kita bahas bersama. Kira-kira yang mana nih jawabannya, Kak? Apakah A, B, C, D, atau E? Oke, udah ada yang jawab nih. B katanya. Ada yang B, ada yang A. Yang punya jawaban lain? B. Oke, udah 1 menit nih. Kita bahas aja ya. Nah, sebelum ngotak-ngatik A dan B ini, kita Mohon maaf, Aurtans, sepertinya Kak Dita sedang terkendala jaringan. Mohon maaf Kak Dita, apakah sudah bisa bergabung kembali? Cek. izin share screen lagi. Apakah udah terlihat, Silakan. Kak? Belum. Cek. Apakah suara saya terdengar, Kak? Terdengar. Tapi share screen-nya belum ini. Nah, udah, silakan. Oke. Saya izin off cam ya, Kak. Kayaknya jaringan saya nih kurang stabil. Oke, tadi udah ada yang jawab ya. Sekarang kita bahas bersama ya, Kak. Sebelum kita mengoperasikan A dan B-nya, kita identifikasi dulu nih, mana yang jadi A di sini, mana yang jadi B, mana yang jadi C pada persamaan kuadrat yang ini. Di sini A-nya adalah 1 ya, B-nya itu min 4. Jangan lupa minusnya jangan ketinggalan. C-nya itu min 7. Nah, kita udah tahu. Kalau gitu berarti kita bisa cari P1 plus P2. P1 plus P2 itu rumusnya min B per A. Min B per A. Nah, B per A. Yang menjadi variabel B di persamaan tadi kan min 4 ya. Min 4. Nah, selalu dikurungin agar nggak keliru. Lalu menjadi A itu adalah 1. Maka min 4 per 1 menjadi positif 4. Lalu untuk hasil kali akar-akarnya, P1 kali P2 itu C per A. C-nya adalah min 7 dan A-nya 1. Berarti C per A itu min 7. Nah, kira-kira ini kepake di mana sih? Kita lihat di sini nih, yang B. Yang B dulu ya, kalau yang A ini nanti agak ribet sedikit. Kita lihat ke yang B dulu. B itu P1 plus P2 dikuadratkan. Nah, sedangkan kita di sini udah nemu tadi P1 plus P2-nya, yaitu sama dengan 4. Jadi tinggal kita kuadratkan aja. Jadi B-nya itu 4 kuadrat, yaitu 16. Kemudian untuk yang A ini kita ingat-ingat lagi nih, penjabaran dari penjumlahan kuadrat. Yang seperti ini. Itu kan penjabarannya menjadi P1 kuadrat plus P2 kuadrat plus 2 P1 P2.
Nah, dari rumus ini ada nih untuk yang sama, yaitu P1 kuadrat dan P2 kuadrat di sini kan. Maka untuk mencari ini kita tinggal pindah sisi ke sini. Maka P1 kuadrat plus P2 kuadrat itu sama dengan P1 plus P2 dikuadratkan dikurangi 2P1 P2. Nah, tadi P1 plus P2 dikuadratkan itu kan sama dengan B, yaitu hasilnya 16 ya. Kemudian min 2 P1 kali P2 tadi didapatkan dari rumus hasil kali akar-akar yang ini ya. Dia min 7. Berarti 2 dikalikan dengan min 7. Maka didapatkan hasilnya 16 min 2 kali min 7 jadi plus ya, plus 14. Maka ini adalah 30. Nah, ternyata kita udah dapat nih. A-nya 30, B-nya 16. Jadi hubungannya antara A dan B, A lebih besar dari B. Jawaban yang tepat itu adalah yang A. Nah, mungkin bisa diingat-ingat kembali untuk persamaan kuadrat, ada rumus jumlah akar-akar, ada juga rumus hasil kali akar-akar. Kemudian juga untuk rumus yang ini nih. Biasanya kalau dulu tuh biasanya A plus B kuadrat. A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Tapi karena di sini kan akar-akarnya P1 sama P2 ya. Jadi kita sesuaikan nih. A-nya jadi P1, B-nya jadi P2. Seperti itu, Kak. Untuk soal ini mungkin cukup. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal tentang himpunan. Kalau ada soal himpunan, kita harus ingat-ingat satu rumus ini nih, yaitu sidul. Semesta ditambah irisan sama dengan dua-duanya ditambah lainnya. Nah, maksudnya gimana nih penggunaan rumus itu? Kita langsung ke soalnya aja ya. S semesta. Nah, di sini kita lihat satuan untuk angkanya ini dalam persentase. Yang mana semesta dari persentase atau keseluruhan dari persentase itu kan 100% ya. Jadi semestanya 100% ditambah irisan. Irisan itu berarti yang mengandung keduanya. Di sini yang mengandung keduanya itu adalah 25% yang membaca koran dan menonton TV. Maka ditambah 25% sama dengan dua-duanya. Berarti yang menonton TV 65 dan yang membaca koran 40%. Ditambah lainnya. Ternyata lainnya ini di sini yang ditanyakan ya. Berapa yang tidak membaca koran dan menonton TV. Berarti yang ditanyakan adalah yang lainnya. Tinggal kita operasikan 125 sama dengan 105 plus L. Maka didapatkan L-nya adalah 20%. Nah, jadi untuk soal himpunan, kita cukup mengingat satu rumus ini, yaitu sidul. Semesta ditambah irisan sama dengan dua-duanya ditambah lainnya. Jadi kita nggak perlu nih gambar yang kayak ini, himpunan begini, terus nanti dijumlah-jumlahin, kepanjangan kan ya Kak. Jadi kita cukup nih, ingat-ingat satu rumus ini aja, sidul. Semesta tambah irisan sama dengan dua-duanya ditambah lainnya. Oke, untuk himpunan. Untuk yang 3 ini, saya belum coba sih Kak. Mungkin nanti kalau ada nemu soalnya, terus saya coba pakai ini, nanti saya informasikan lebih lanjut ya Kak. Sementara ini berlaku untuk yang 2 variabel dulu ya Kak. Di sini yang kayak menonton TV sama membaca koran. Soalnya kalau 3 nanti irisannya jadi 2 kan. Nah, ada irisan di sini, ada irisan di sini. Mungkin itu nanti saya coba cari-cari info lagi ya Kak. Oke. Kita lanjut. Soal rata-rata gabungan. Nah, untuk rata-rata gabungan ini juga ada cara cepatnya nih, Kak. Di sini ada nilai ulangan siswa perempuan dan laki-laki. Kita bikin perempuan dan laki-laki. Untuk nilai rata-rata ulangan perempuan itu 75.
Sedangkan yang laki-laki ini 80. Dan rata-rata kelasnya itu 79. Nah, kita bikin di tengah sini. Kita disuruh cari perbandingan jumlah siswa perempuan dan siswa laki-laki. Caranya adalah kita silangkan. Oke, caranya kita silangkan. Kita selisihkan, tapi kita silangkan. Rata-rata laki-laki dikurangi rata-rata kelas. 1, ini menjadi perbandingan untuk perempuan. Kemudian, untuk rata-rata perempuan dikurangi rata-rata kelas, selisihkan hasilnya 4, dia menjadi rata-rata dari laki-laki. Sehingga untuk rata-rata perempuan dibandingkan dengan laki-laki, itu adalah 1:4. Jadi jangan lupa nih, untuk soal rata-rata gabungan, kita selisihkan tapi kita silang. Yang tadinya selisih laki-laki jadi punya jumlahnya perempuan, yang tadinya selisih perempuan jadi jumlahnya si laki-laki. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal akar dan kuadrat. Nah, untuk soal akar dan kuadrat, kita perhatikan sebelum mengoperasikan itu kita lihat nih angkanya, apakah dia angka kuadrat atau bukan. Kalau iya, kita bisa nih keluarkan dari akar ini. Ternyata di sini semuanya itu angka kuadrat ya, Kak. Nah, jadi kita bisa keluarkan dulu sebelum kita operasikan. Kita langsung bahas saja. Oh, ada yang bertanya, tadi jawabannya apa? Yang rata-rata gabungan ya, Kak? Untuk soal rata-rata gabungan tadi jawabannya yang B. Caranya adalah kita selisihkan namun kita silangkan, Kak. Oke. Kita kembali ke soal yang akar dan kuadrat. Nah, tadi kita keluarkan ya angka yang bisa dikuadratkan ini. 36 itu kan 6 kuadrat. Lalu 16 itu 4. 25 itu 5. Dan 81 itu akar kuadrat dari 9. Nah, tinggal kita operasikan. Jadi 30/36 kita sama-sama bagi dengan 6, jadi 5/6. Untuk soal ini jawabannya itu yang D, 5/6. Nah, untuk soal akar dan kuadrat, kita perlu mengingat-ingat kembali beberapa sifat akar dan kuadrat. Misalnya nih, akar A pangkat M, terus di sini ada N. Maka ini nanti menjadi A pangkat M per N. Nah, sifat-sifat yang seperti itu kita perlu refresh kembali ya, Kak. Mungkin kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal pecahan istimewa. Nah, untuk soal pecahan istimewa, ada beberapa pecahan istimewa yang biasanya keluar, ini yang per 8 mungkin ya, yang agak susah, mungkin kita bisa sedikit menghafalkan. Di sini ada 0,75 dibagi 2,5. Nah, 0,375 ini adalah pecahan istimewanya 3/8. Kalau kita tahu pecahan istimewanya, kita bisa langsung ubah ke pecahannya agar mudah dioperasikan. Jadi 3/8 dibagi 2,5, itu kan 5/2 ya. Langsung kita operasikan. Nah, antara 8 dan 2-nya kita bisa coret-coret. Jadi, tersisalah 3/20. Atau kalau kita bikin jadi desimal, jadi 0,15. Jadi jawabannya untuk soal ini itu yang E. Terkait pecahan istimewa, tipsnya mungkin adalah menghafalkan beberapa pecahan istimewa yang kurang familiar nih, kayak pecahan per 8, ini kan kayak kita jarang hafal kan. Beda halnya dengan yang ini, 2,5. Kita langsung ingat nih, 2,5 itu 5/2.
Jadi sangat menguntungkan apabila kita sedikit menghafalkan untuk pecahan yang penyebutnya itu yang agak nggak familiar gitu. Oke, ini soal terakhir untuk numerikal, yaitu terkait sifat distributif. Nah, dari sifat distributif operasi perkalian, kita lihat di sini 19,9 kali 7 ditambah 3,1 kali 7. Nah, kalau kita mengoperasikan satu-satu, ini kali ini kan lama ya, Kak. Akan memakan waktu lama. Nah, kita lihat di sini, ternyata ada angka yang sama nih. Di sini ada angka 7, dan di sini ada angka 7. Jadi kita bisa keluarkan nih angka 7-nya. Jadi angka 7 dalam kurung, untuk kurung yang pertama sisa 19,9, yang kedua sisa 3,1. Nah, dengan demikian kan kita jadi lebih mudah ya mengoperasikannya, tinggal menjumlahkan 19,9 sama 3,1, itu hasilnya 23. Nah, tinggal mengalihkan. Jadi untuk soal ini jawabannya itu adalah yang D. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah sifat distributif. Kita keluarkan angka yang sama, yaitu angka 7. Oke. Oke, cukup sekian untuk soal numerik. Sebelum lanjut ke figural, apakah ada yang ditanyakan, Kak? Oke. Kita lanjut ke soal figural. Ini cuma ada 5 soal ya, kita cepat aja. Di soal pertama, kita disuruh mencari gambar yang bentuknya tidak sama dengan gambar lainnya. Nah, kira-kira yang mana nih, Kak, jawabannya? Mana yang nggak sama dari gambar yang lainnya? Ada 5 gambar, yang beda sendiri itu yang mana ya, kira-kira? Oke, kita bahas langsung. B, ada yang jawab B. Oke, kita bahas ya. Tipsnya untuk mengerjakan soal figural, itu salah satunya adalah kita mencari bagian dari gambar yang bisa dijadikan kunci, dijadikan patokan. Karena kalau di figural itu biasanya kan nggak jauh-jauh dari rotasi, nggak jauh-jauh dari perputaran gitu kan. Nah, di sini kita mau pakai acuannya itu yang ini nih. Misalkan kita pakai bagian panahnya. Kita lihat di sini panahnya dia arah muternya itu kayak ini. Dia searah dengan muternya juga dari kiri ke kanan. Kemudian untuk opsi B, lihat panahnya. Nah, dia muternya tuh dari kanan ke kiri. Oh, udah berlawanan ya antara A dan B. Kita lanjut ke opsi C. Tanda panahnya, dia muternya ternyata juga dari kiri ke kanan. Nah, jadi dia sama kan antara A sama C. Kita lanjut ke D biar lebih meyakinkan lagi. Ini panahnya, dia muternya dari kiri ke kanan juga nih. Kan dari sini, terus muternya ke sini. Dia sama dengan A dan C. Dan yang E juga demikian. Dia muternya dari kiri ke kanan. Jadi dari kelima gambar ini yang paling beda sendiri itu adalah yang gambar B. Karena dia muternya sendiri dengan jarum jam. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal figural yang ini ada beberapa bangun-bangun nih. Jadi kita nggak bisa memakai acuannya itu beberapa bangun. Kira-kira yang mana, Kak, jawabannya untuk soal ini? Kita lihat, misal kita mau pakai patokan yang pertama itu adalah bangun yang di tengah ini. Di sini ada persegi yang warna hitam, lalu di kotak ketiga ada segitiga yang warna hitam, kotak keempat persegi warna hitam, dan
selanjutnya ada segi 5. Nah, ternyata ini kita coret, ini juga. Nah, ternyata tersisa 2 nih, ini atau ini. Kita cari acuan bangun yang lain. Misalnya kita pakai yang ini, lingkaran kecil ini. Dia tadinya di sebelah kiri tengah. Lalu di kotak ketiga dia ada di tengah atas. Di kotak keempat dia di kanan atas. Nah, seperti ini kan geraknya kayak. Jadi kemungkinan bangun lingkaran ini di kotak yang nomor 2 itu dia posisinya adalah ada di kiri dan atas. Nah, ternyata antara opsi yang tersisa, bangunan lingkaran yang ada di kiri dan atas hanya ditunjukkan di sini. Jadi yang ini kita juga eliminasi dan menghasilkan jawaban yang B. Jadi tipsnya untuk figural yang memiliki beberapa bangun seperti ini, kita cari bangun mana sih yang kira-kira gampang nih diidentifikasi. Kalau ini kan tadi pertama pakai yang di tengah, karena dia yang paling mencolok nih, yang di tengah. Nah, selanjutnya kita udah ngeliminasi beberapa opsi, kita cari lagi mana bangun yang dijadikan acuan untuk selanjutnya. Kita disuruh cari gambar yang tidak sama atau tidak mengikuti pola. Nah, kira-kira yang mana nih Kak jawabannya? Cek Kak, Dita, apakah Cek. Iya, cek apakah suara saya masuk Kak? sudah, tapi share screen-nya Iya. berhenti Sekarang udah ya. kelihatan Nah, Kak? silakan. Maaf banget ya, Sudah, silakan. di sini lagi hujan, jadi jaringannya agak bermasalah. Oke, silakan. Maaf Dilanjut ya lagi, Kak. Kak Dita. Iya. Oke, kita lanjut ke soal figural berikutnya. Kita disuruh cari gambar yang tidak sama atau tidak mengikuti pola. Nah, kira-kira dari gambar 5 gambar ini yang tidak mengikuti pola itu yang mana? Apakah A, B, C, D, atau E? Mungkin bisa dijawab dulu Kak di kolom chat sebelum kita bahas bersama. Yang mana nih kira-kira? Yang C, semua jawab C. Oke, kita bahas ya. Di sini ada 4 bangun sama kotaknya. Tapi kotaknya kan sama semua ya, jadi ada 3 bangun nih. Ada persegi, segitiga, dan lingkaran yang hitam. Nah, karena lingkaran yang hitam ini yang paling mencolok, jadi kita pakai ini untuk jadi acuannya ya. Di sini, di opsi A, lingkaran hitam itu dia ada di dalam persegi. Kita lihat di opsi B, ternyata dia juga sama nih di dalam persegi. Lalu di opsi C, ternyata lingkaran hitam yang ada di persegi dan segitiga. Ada di dalam persegi dan di dalam segitiga. Wah, ini udah beda nih dari A sama B. Kita keep dulu yang C. Lalu yang opsi D, lingkarannya kembali ada di dalam persegi saja. Maka ini sama ya dengan opsi A dan B. Lalu di opsi E, ini juga lingkarannya ada di dalam persegi saja. Jadi dengan demikian kita bisa udah tahu mana yang paling beda. Yang paling beda itu adalah yang C. Karena lingkarannya dia satu-satunya yang berada di dalam segitiga dan persegi. Oke, saya rasa ini soalnya cukup mudah ya, Kak. Kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Nah, mungkin ini yang butuh telitian karena bentuk bangunnya itu hampir sama. Cermati, ini kita disuruh cari jawaban yang tepat. Kalau di pola pertama dari ini menjadi ini, nah ini kita suruh nebak awalnya tuh yang mana. Nah, kira-kira yang mana nih, Kak, jawabannya? D. Oke, kita langsung bahas aja. Di
pola yang atas ini, dia ada lingkaran dan ada segi 8, di mana lingkarannya di bagian luar dan segi 8-nya ini di bagian dalamnya lingkaran. Nah, di pola selanjutnya, yang di pola kedua ini, dibalik, ditukar nih posisinya. Yang tadinya segi 8-nya di dalam lingkaran, jadi ditaruh di luar lingkaran. Nah, jadi kita terapkan pola itu untuk bangun yang di bawah ini. Tadinya kan segitiganya ada di luar persegi. Jadi, untuk pola yang ditanyakan, yang paling tepat berarti dibalik. Perseginya jadi di luar segitiga. Nah, jawaban yang tepat ditunjukkan di opsi yang D. Jadi untuk soal figural, yang perlu diperhatikan itu kita cermati nih perubahan polanya. Kita juga harus benar-benar teliti, karena di sini kan gambarnya tuh hampir mirip ya, antara ini lingkaran, ini segi 8, ini lingkaran, ini segi 8, kayak kalau sekilas dan cepet-cepet pasti bakal kayak kelewat gitu. Nah, kita lanjut. Ini yang terakhir, soal figural yang terakhir. Soal figural yang terakhir ini kita disuruh nebak nih, dari jaring-jaring yang ini, itu kira-kira bisa jadi bangun yang mana. Nah, tips untuk mengerjakan soal yang jenis ini adalah kita pertama tentukan dulu nih, mana yang bisa jadi alasnya. Kalau di sini yang mungkin jadi alasnya itu kan lingkaran besar dan lingkaran kecil. Kalau udah ketemu yang jadi alasnya, kita imajinasikan kira-kira yang bentuk yang dihasilkan dari jaring-jaring ini itu yang mana. Oke, udah pada jawab. Jawabannya yang E, betul sekali. Yang paling tepat itu adalah yang E. Nah, biasanya untuk soal jaring-jaring juga suka keluarnya itu adalah soal jaring-jaring kubus. Oke, untuk TPA soalnya sudah habis. Bagaimana Kak? Apakah ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri dan berlanjut ke TPI? Oh, iya. Untuk tips yang jaring-jaring kubus, ya sama seperti tadi Kak, kita harus tentukan dulu mana yang jadi alasnya. Soalnya kalau kubus kan malah dia segi semua ya, sama semua. Kalau ini mah udah jelas ya, udah kelihatan. Ini lingkaran, udah kelihatan lah. Kalau segi semua, kita imajinasikan aja. Misalnya kita tandain yang mana yang jadi alasnya. Nanti tinggal kita imajinasikan di pikiran kita, kira-kira nanti bentuknya tuh jadi yang mana. Seperti itu Kak. Oke, sepertinya nggak ada pertanyaan lagi ya, Kak. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan untuk TPA. Terima kasih kepada kakak-kakak yang udah menyempatkan untuk hadir. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin stop share ya, Kak. Baik, terima kasih atas penjelasan yang luar biasa diberikan oleh Dita. Nah, jadi Hortans, apakah kamu semangat? Nah, jadi setelah kita belajar bersama terkait TPA, kita akan lanjut sesi berikutnya nih, yaitu TBI. Nah, Kak Dina, apakah sudah siap? Siap, Kak Albert. Oke, silahkan. Boleh nge-share screen materinya. Nah, sambil nunggu Kak Dina nge-share screen, tenang aja kakak-kakak. Nanti akan ada sesi Q&A, jadi apabila nanti dari kakak-kakak ada pertanyaan, khususnya terkait materi TPA yang diajarkan pada malam hari ini ataupun TBI, nah nanti bisa ditanyakan pada sesi Q&A. Apabila nanti belum kepikiran gitu kan, atau pengen lihat-lihat kembali gitu. Dan untuk soal bisa kakak-kakak akses kembali di websitenya Aorta gitu. Jadi sambil nge-refresh, sambil ngebaca lagi, kira-kira ada kasih pertanyaan yang ingin diajukan kepada mentor super dari Aorta Tubel. Baik, Kak Dino sudah siap?
Saya serahkan kepada Kak Dina, silakan. Oke, karena tadi kita udah bahas sebelumnya suara share screen-nya udah kelihatan, Kak. Sudah. Oke, karena kita tadi udah bahas TPA, sekarang kita bahasnya TBI ya. Semuanya masih pada semangat ya? Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Dina, mentor super TBI Aorta Tubal. Oke, biar menghemat waktu, kita langsung coba ke soal ya. Nah, soal yang pertama ini ada Alex blah 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 many backhoes before he received his special mechanic license. Nah, kalau misalnya kita ketemu soal structure dan handwritten expression itu, kita harus mastiin kesesuaian antara subjek dan predikatnya. Nah, untuk soal yang ini, kalau kita lihat di sini ada kata receive. Receive ini kan dia dalam bentuk simple past, berarti kita butuh predikat untuk kalimat ini, untuk kalimat yang lainnya itu adalah kemungkinan besar dalam bentuk simple past. Nah, kalau kita perhatiin lagi, kalimat ini ada kata before. Before, kalau misalnya ketemu kata before, kita ada tips. Kalau misalnya ketemu ada kata before yang diikuti sama simple past, maka tenses yang kita butuhkan untuk kalimat yang lainnya adalah bentuk past perfect. Jadi before ini fungsinya sebagai konjungsi yang menghubungkan dua kejadian yang berurutan. Kalau dalam soal ini urutannya itu kayak memperbaiki repair many backhoes dulu, baru dia menerima special mechanic license-nya. Nah, kalau kita lihat dari option A sampai D, yang termasuk past perfect itu adalah yang dodol, head repair. Itu untuk soal yang pertama, terus untuk soal yang kedua. Although he wrote her for several times, he has never met his daughter, bla bla bla. Ini ketahuan banget ya teman-teman bentuk soalnya itu apa. Jadi setelah tanda koma ini kan ada titik-titik yang diikuti sama tanda tanya. Berarti soal yang jawaban yang kita butuhkan dari soal ini adalah mengenai tag question. Nah, kalau untuk menentukan tag question yang tepat itu, kita harus lihat bentuk kalimat utamanya itu apakah dia dalam bentuk positif atau negatif. Nah, pada soal ini yang jadi kalimat utama adalah yang ini. He has never met his daughter. Kenapa bukan yang ini? Nah, ciri dari sebuah kalimat utama itu adalah dia nggak punya konjungsi. Jadi kalimatnya itu bisa berdiri sendiri. Maka kalau kita mau jawab soal ini, kita mengacu, question tag-nya itu mengacu pada kalimat yang ini. Nah, ini kan dia dalam bentuk negatif karena ada kata never. Nah, kalau misalnya kalimat utamanya atau sentence-nya itu berbentuk negatif, maka kita butuh question tag yang positif. Kebetulan juga optionnya A sampai D ini positif semua ya. Nah, kalau kita udah tahu kita butuh negatif atau positif, kita cek verb atau auxiliary verb dari kalimatnya. Nah, pada soal di sini pakai auxiliary verb has. Berarti question tag yang paling tepat adalah has he. Jawabannya adalah yang betul. Gitu. Untuk soal nomor 2, kita lanjut. Oke, yang nomor 3. Florida has not yet ratified the amendment and bla bla bla. Ada yang mau coba jawab? Boleh di kolom chat. Kak yang mau jawab, boleh ya, kolom chat. Ada yang jawab D, ada yang jawab B. Oke, kita coba bahas ya. Nah, ini kalau kita lihat dari option itu udah ketahuan ya kita mau carinya apa. Ada kata either, ada kata neither, ada kata either lagi, ada kata neither lagi. Nah, jadi karena udah ketahuan juga ya kita mau carinya apa, berarti ini bahasannya adalah elliptical. Nah, kalau mau jawab soal elliptical, kita
kita lihat kalimatnya itu, kalau elliptical itu kan dia ada yang positif, negatif, dan campuran. Nah, kebetulan di sini negatif juga ya, dan optionnya juga negatif gitu ya. Lanjutan kalimatnya di sini karena ada kata not. Selain kata not, ada juga kata-kata yang bisa menandakan sebuah kalimat itu negatif. Contohnya kayak never, contohnya kayak never, barely, nor, dan sebagainya. Nah, untuk menjawab soal elliptical negatif ini, kita bisa pilih, ada dua pilihan untuk menjawabnya. Yang pertama menggunakan either atau menggunakan neither. Nah, sekarang karena kita udah tahu pola yang kita butuhkan kayak apa, kita coba cek satu-satu per optionnya. Yang pertama, several other states has an either. Several other states-nya ini sebagai subjek kedua, terus hasn't-nya jadi auxiliary, dan di belakang ada not either. Nah, ini secara struktur udah benar, tapi hasn't ini nggak bisa kita pakai karena subjeknya adalah several other states. Several itu kan menandakan jamak lebih dari satu. Maka auxiliary yang paling tepat itu adalah have, bukan has. Jadi yang A ini bukan jawaban. Terus yang B gimana? Yang B, neither has some of the other states. Ini juga sama, secara strukturnya udah benar. Pakai neither, pakai auxiliary, pakai subjek kedua. Nah, masalahnya ada di has-nya juga. Has ini kan subjeknya mengacu ke auxiliary-nya mengacu ke subjeknya. Ini some of other states. Ini kan dia bentuk jamak juga. Jadi kurang tepat kalau dia pakai has. Maka yang A dan B bukan jawabannya. Terus yang C gimana? Some other states also have not either. Ini udah benar, tapi ada kata also. Also ini dipakai untuk elliptical yang kalimatnya positif. Sementara yang kita butuhkan di sini kan kalimatnya negatif. Jadi kalau nggak pakai either, neither. Gitu. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang dodol. Neither, lihat polanya. Neither plus auxiliary plus subjek kedua. Neither have several other states. Oke, soal berikutnya agak panjang ya. Oke, soal berikutnya, this year will be difficult for this organization because bla bla bla. Ada yang mau coba jawab? Jawabannya A, B, C, atau D? Oke, kita bahas aja ya. Jadi untuk yang soal berikutnya ini, kalau kita lihat itu optionnya bahasnya kayak less, terus less money and volunteers. Nah, ini kita bisa tebak ya, ini kita mau pakai, kita klasifikasiinnya itu benda uncountable sama countable noun. Oke, yang pertama, ini kan bahasnya this year will be difficult for this organization. Berarti kalau misalnya kita lihat subjeknya itu adalah this organization dan bentuknya adalah tunggal. Maka yang kita butuhkan adalah bentuk tunggal setelah because. Nah, ini day kurang tepat. Karena kita kan subjeknya itu kan mengacu di this organization. Jadi kurang tepat kalau misalnya pakai day. Jadi yang A ini salah, yang B pakai it bisa jadi, terus yang C because last year. Oke, kita bahas satu yang A dulu. They had less money and volunteers than they had last year. Seperti yang aku bilang, ini kurang tepat ya, karena kita butuhnya subjeknya yang tunggal, jadi pakainya yang it. Terus yang B, it has less money and fewer volunteers than it had last year. Ini bisa jadi karena subjeknya udah benar pakai it, pakai has, terus money itu kan uncountable ya, jadi pakai less ini udah benar. Terus volunteers itu kan, volunteers apa ya, yang mengajukan diri gitu.
Berarti kan dalam bentuk orang, berarti bisa dihitung. Countable noun, berarti pakai fewer udah benar. Then it had last year. Jawabannya adalah yang B. Kalau yang C, the last year it did not have as few and little volunteers and money. Jadi ini kurang tepat bentuknya karena fungsi few dan little di sini tuh kayak sebagai apa ya, adjektif. Jadi dia sebaiknya memang harus sebelum kata bendanya. Kayak less money, fewer volunteers gitu. Jadi yang C ini secara pola kurang tepat. Terus yang dodol, nah, ini juga penggunaan quantifiernya kurang tepat. Fewer money udah tepat, tapi volunteers ini butuh kata keterangan lagi atau kata sifatnya lagi kayak fewer money kurang tepat ya, karena less itu karena money itu uncountable, nggak bisa pakai few, bisanya pakai less. Jadi yang D salah, terus yang E juga sama kayak yang dodol, penggunaan ininya kurang tepat. Less money udah tepat, tapi volunteers-nya nggak bisa pakai less, karena volunteers itu bentuk countable noun. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bola. Oke, untuk berikutnya, students of economics take courses in such related field as history, political science, and bla bla bla. Oke, ini kita bisa lihat ya dari history. Ini ada yang perlu diperhatikan di sini, ada koma, terus diikuti sebuah kata, diikuti koma, diikuti n, dan bla bla bla. Jadi kata kuncinya ada di sini. Berarti kita mencari sesuatu yang setara. Kira-kira jawabannya apa? Yo, yang mau jawab? Ada yang jawab C, ada yang jawab B. Ada lagi? Oke, kita bahas ya. Nah, karena di sini yang dipakai ini dari history ini kan kata benda ya. As history cerita, terus political science juga kata benda. Maka yang kita butuhkan di sini adalah kata benda juga. Nah, yang A ini salah. Biasanya kayak, bukan biasanya sih, kayak kalau statistikal yang akhirannya al ini, dia itu lebih ke kata sifat. Kata sifat, terus berarti yang A bukan jawabannya, terus jawabannya adalah yang B. Yang C ini kurang tepat, yang D ini orangnya, statistician. Kalau statistically ini kata keterangan, yang akhirannya ly ini biasanya adalah kata keterangan. Gampang ya, jawabannya yang bola. Oke, kita ke soal berikutnya. Of the four comics he writes, my brother likes bla bla bla. Ini kalau dari soal ini kita bisa lihat dari kata ini. Kata kuncinya yang paling unik ini bisa kita dari of the four. Jadi kalau misalnya ketemu kayak of the quantifier yang lebih dari 2, misalnya of the two, of the three, of the four dan sebagainya, itu kita berarti membutuhkan sesuatu yang paling. Nah, jadi untuk penggunaan katanya ada 2 suku kata yang akhirannya er dan est. Kalau lebih dari 2 suku kata pakai more dan most. Jadi misalnya kayak contohnya gini. Nah, ini kita karena kita mau menjelaskan cuma sisi aja, jadi dia kalau mengatakan paling, dia itu pakai the diikuti sama superlatif. Nah, karena beautiful ini dia lebih dari 2 suku kata, maka kita pakainya most. The most. Kalau menyatakan superlatif, itu pasti diikuti ada kata
the most beautiful, atau kalau misalnya dia dua suku kata, apa ya, the cheap misalnya, murah, the cheapest. Cheap itu kan cuma satu suku kata. Jadi kalau mau menyatakan superlatif, palingnya itu dia langsung ditambahin est di belakang kata sifatnya. Nah, kalau di soal ini bisa dilihat ya, ini kata sifatnya itu thick. Berarti jawaban yang paling tepat adalah the thickest. Karena dia lebih dari 4, maka kita cari yang superlatif. Yang A kurang tepat. Jawabannya yang B, the thickest. Yang C salah, kalau dia perbandingan, bukan superlatif itu, dia nggak perlu pakai the. Dan kalau perbandingan itu kan biasanya dibandingkan satu dengan yang satu gitu kan. Terus yang D juga salah. Yang E salah. Udah pakai most, di belakangnya ditambahin est lagi. Jadi kurang tepat. Jawabannya adalah yang bola. Kenapa yang C kurang tepat? Itu karena ini, ER. Kalau superlatif itu dia belakangnya EST, menyatakan paling, the most. Jadi kalau pakai ER itu untuk perbandingan. Gitu. Oh, sepengetahuan aku, kalau misalnya dia menyatakan studi itu, dia belakangnya emang pakai ICS. Nggak cuma IC aja. Makanya jawaban yang paling tepat itu yang B. Kita lanjut ya. Soal berikutnya, the examiner made us blah 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 our identification in order to be admitted to the test center. Nah, ini kita bisa jawab soal ini dengan peka terhadap kalimat-kalimat yang ada pada soal. Nah, di soal ini ada kata made yang diikuti sama us. Made plus object. Nah, ketika kita ketemu ada kata kayak make atau made dalam bentuk pasnya, terus ada let, have, did, help, yang diikuti sama objek, maka kata kerja yang kita butuhkan setelah titik-titik ini pasti dalam bentuk verb one tanpa s atau is, jadi bare infinitive. Maka jawabannya adalah yang bola. Oke, kita lanjut soal error. Nah, kalau ketemu soal error, kita mungkin hal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kesesuaian antara subjek dan predikatnya. Apakah udah benar dan sesuai. Nah, kalau subjek dan predikatnya udah benar, baru kita cek option yang lain. Nah, untuk soal ini, with special enzymes that are called restriction enzymes, it is possible to split off segments of DNA from the donor organism. Subjek utamanya it, dan predikatnya is, nggak ada masalah ya. Nah, untuk anak kalimatnya, special enzymes that are called. Ketahuan ya jawabannya itu adalah yang call. Nah, ketika sebuah kalimat itu udah ada to be-nya itu kita nggak bisa langsung tambahin sama verb one. To be itu hanya bisa ditambahin dengan verb ing kalau misalnya dia present continuous, atau dengan verb three kalau misalnya dia pasif. Atau sebenarnya to be juga bisa langsung ditambahin kayak kata sifat, misalnya she is beautiful, he is handsome gitu. Intinya kalau ketemu to be dan diikuti kata kerja pertama, verb one itu secara pola udah salah. Jawabannya adalah yang call. Berikutnya, ini ada yang mencoba jawab. Even with the nomination out of reach, he appear unwillingness to concede. Ini teman-teman ceritanya nggak usah lihat ini ya. Jawabannya apa? Oke, kita bahas ya. Nah, untuk yang ini, even with denomination out of reach, kita coba satu-satu ya. Kalau the ini,
kalau ada kata the, biasanya tuh diikuti sama kata benda. Setelah ada kata the kan ada nomination. Yang akhirnya ion itu biasanya merupakan kata benda. Jadi ini nggak masalah, the-nya di sini nggak masalah. Out of reach, reach di sini kayak pencapaian, jadi nggak ada yang salah. Nah, he appear unwillingness to concede. Nah, di sini yang salah ada di kata unwillingness. Nah, jadi appear ini adalah salah satu kata yang termasuk ke dalam linking verb. Linking verb itu penggunaan kata yang ada keterkaitannya dengan panca indera kayak look, smell, sound dan sebagainya. Jadi kalau ketemu linking verb, maka kita cari setelahnya adalah kata sifat atau adjective. Kalau unwillingness ini kan kata benda. Jadi jawaban yang paling tepat unwillingness-nya diganti jadi unwilling. Oke, yang berikutnya. The woman at the desk over there will giving you all the information you need to fill out the form. Jawabannya apa? Yuk, teman-teman yang mau menjawab, silakan. C. Ini yang jawab C ini soal yang sebelumnya nggak sih? Ya, benar jawabannya B. Ya, gampang ya. Nah, jadi the ini nggak salah. The diikuti kata benda, the woman nggak ada masalah. Nah, yang salah itu ada di sini. Nah, ini kan ada kata will. There will. Ketika ketemu will itu nggak bisa langsung diikuti sama verb ing atau verb 3. Will itu wajib diikuti be atau verb 1 tanpa s atau is. Jadi di sini kalau mau pakai will di sini ditambahin be, ya ditambahin be gitu aja. Will be giving you all the information you need to fill out the form. Ini you-nya nggak salah ya. Di sini sebenarnya kayak anak kalimatnya, jadi kayak ada kata that you need gitu. Tapi that-nya bisa diilangin, jadi the information, all the information you need to fill out ini nggak masalah untuk mengisi the form. Jawabannya yang B. Oke, terus yang nomor terakhir, structure and written expression. Although a number of police officers was guarding the priceless treasures in the museum, the director worried that someone would try to steal them. Ada yang mau coba jawab? Iya, sama ya, benar jawabannya. Ini seperti biasa kalau misalnya ketemu soal error, itu kita cari tahu dulu subjek predikatnya udah benar apa belum. Ya, jawabannya yang was guarding. Karena, kenapa yang A? Karena ada a number of police officers. Berarti kan a number itu kayak sejumlah petugas polisi was guarding. Jadi ini lebih tepatnya jadi were. Oke, itu untuk soal structure. Sampai sini ada pertanyaan? Group 1 yang di examiner apa yang pas? Yang mana tadi ya? Ini ya yang tadi ketemu made diikuti objek, maka kita cari yang verb 1. Jawabannya yang bola. Oke, kita lanjut ke reading ya, karena belum ada pertanyaan juga. Kita lanjut ke reading. Nah, soal reading itu kan biasanya bukan hanya untuk satu soal aja. Jadi kayak satu bacaan itu bisa sampai 2, 3, 4, 5 soal. Jadi kita perlu pahamin konteks reading bacaannya itu bahas tentang apa. Nah, di sini kita bakal coba bedah masing-masing paragraf ini secara garis besar bahasannya apa sih gitu. Nah, untuk yang paragraf pertama
Nah, untuk yang paragraf pertama ini, nah, New International Research menunjukkan bahwa UK consumers atau konsumen UK itu setuju bahwa mereka lebih suka belanja secara online daripada in-store. Kita highlight ya. Nah, untuk yang paragraf pertama ini kata kuncinya ada di sini. Pembahasannya mengenai masyarakat UK itu ternyata lebih suka berbelanja secara online daripada in-store. Nah, terus untuk paragraf kedua gimana? Paragraf kedua ini secara garis besar itu kayak bahas kecenderungan masyarakat itu berbelanja, bukan kecenderungan, maksudnya kayak keseringan dari masyarakat berbelanja secara online itu berapa kali sih, seminggu atau sebulan gitu. Contohnya kayak ini. The study also shows similarities between 27% men and women shopping online once a week. Nah, kurang lebih bahasanya kayak masyarakat itu belanja beberapa kali dalam seminggu atau sebulan. Contohnya juga ini mengunjungi retail terapi 7 hari dalam seminggu. Keseringan masyarakat berbelanja online. Selain itu juga ada dibahas mengenai data konsumer berbelanja online. Contohnya kayak ini, 13% dari konsumer itu umumnya tahu produk apa yang mau mereka beli ketika mengunjungi website e-commerce. Nah, terus juga ini ada 42%-nya juga mengatakan kadang aja tahu gitu kalau mau belanja, kalau buka website e-commerce itu mau belanja apa. Terus juga hampir 2/3 dari shoppers atau pembelanja itu biasanya melihat-lihat aja ketika mereka buka online shop. Terus juga ada 33% itu biasanya lihat-lihat brand itu untuk melihat tren yang terbaru itu apa setiap kali mereka mengunjungi e-commerce. Nah, data terakhir itu ada mengatakan bahwa 43% mereka itu lebih suka membuat belanja yang nggak terduga waktu membeli secara online dibandingkan in-store. Jadi secara garis besar paragraf kedua ini bahas itu mengenai data-data kecenderungan shoppers itu berbelanja kayak apa. Nah, untuk yang paragraf ketiga itu secara garis besar itu bahas pertimbangan-pertimbangan apa yang dibutuhkan shoppers ketika mereka mau berbelanja online. Di sini ada the cost of the product, harga dari produknya, terus ada free delivery and return, kalau di kita mungkin kayak gratis ongkir, terus the search function. Search function ini kayak kemudahan dalam mengakses mencari barangnya gitu. Nah, ini juga ada yang jadi pertimbangan ketika mencari barang secara online. Nih, the research also finding that the quality of a website search function directly affects the number of sales. Jadi, kalau misalnya kita mau belanja dan fitur pencariannya itu susah digunakan, kan kita kayak males kan gitu nyari belanja dari website itu gitu. Jadi, ternyata itu juga berpengaruh terhadap ketertarikan seseorang dalam belanja online gitu. Nah, faktanya 63% dari consumers itu mengatakan mereka kurang suka berbelanja jika the site search isn't good and they can find what they're looking for. Mereka kurang suka kalau misalnya fitur pencariannya itu nggak berfungsi dengan baik. Oke, gitu ya mengenai teksnya. Sekarang kita coba ke soal yang pertama. Nah, which data is true according to the passage? Mana data yang benar berdasarkan teks di atas? Nah, kalau misalnya mencari data itu kan biasanya udah sesuatu yang pasti gitu ya. Nah, ini mungkin tipsnya mungkin teman-teman bisa cari kata kunci yang di option ini
yang ada di bacaan. Jadi kita sesuaikan kata kuncinya yang ada di sini ke bacaan. Kita coba yang A, yang pertama itu 51% of people menyetujui mereka lebih suka belanja online tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Kalau kita lihat, tadi kita jumpa kalimat itu ada di paragraf pertama. Nih, 55% also said that they are shopping more online this year compared to 2016. Berarti ini kurang tepat karena di sini yang angka yang disajikan adalah 55%, sementara di option adalah 51%. Jawabannya bukan yang A. Terus yang B, 27% perempuan dan 25% laki-laki berbelanja online paling enggak sekali seminggu. Kita ada jumpa kalimat itu tadi ada di paragraf kedua. Nih. Dan yang B tadi juga ternyata kurang tepat karena yang dibahas, yang disajikan itu, data yang disajikan itu adalah 27% pria dan 25% wanita. Ini kebalikannya. Berarti B bukan jawabannya. Terus yang C, 13% konsumer tahu knew exactly what product they want. 13%. Kita cari yang 13%. Nih. 13% of consumers know exactly what product they want to buy every time they visit an e-commerce website. Benar ya? Data yang paling sesuai itu adalah yang C. Nah, karena ini kalau data itu sesuatu yang bentuk pasti, maka kalau udah ketemu jawabannya, kita langsung lanjut aja ke soal berikutnya. The purpose of the passage is, ada yang mau coba jawab? Tujuan dari teks ini tadi apa? Ayo dijawab. Oke, kita bahas aja ya. Jadi tujuan dari the passage ini kita coba dari yang A, to tell how to shop online. Ini kurang tepat yang A karena kalau misalnya kita review lagi, itu teksnya itu secara garis besar nggak menunjukkan kayak tutorial bagaimana berbelanja online, nggak ya. Jadi kayak teksnya itu lebih ke menyajikan data-data kecenderungan consumer berbelanja secara online. Bukan kayak gimana caranya berbelanja online. Maka yang A kurang tepat. Terus yang B, to compare between online and in-store shopping. Ini bisa jadi jawabannya karena kita bisa lihat di sini dari paragraf pertama itu dia udah ada disinggung mengenai UK consumer itu ternyata prefer berbelanja online daripada in-store. Jadi kemungkinan besar jawabannya adalah yang B. Kita coba yang C, to describe online shopping. Ini kayaknya hampir sama ya pilihannya dengan yang A. Dia nggak keseluruhan bahas mengenai online shopping itu kayak apa, tapi lebih ke kecenderungan konsumer berbelanja secara online. Jadi yang C kurang tepat. Terus yang D, to argue why people like shopping online. Salah ya, nggak ada dibahas argumen mengenai kayak kenapa orang lebih suka berbelanja online gitu, enggak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bola. Oke, yang berikutnya 55% also said that they are shopping more online this year compared to 2016. Kata they di sini dia mengacu ke siapa? Oke, jadi kalau misalnya kita ketemu sama soal yang mencari rujukan dari sebuah subjek, kita cari kalimat atau kata unik dari kalimat yang dibutuhkan, terus kita lihat kalimat sebelumnya itu bahasnya apa. Itu. Tadi kita jumpa kalimat ini ada di paragraf pertama. 55% mengatakan mereka berbelanja online itu lebih sering tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Nah, siapa mereka yang dimaksud ini? Karena ini kalimat terakhir ya, berarti kita cek kalimat sebelumnya ini maksudnya siapa. New international reaches bla 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 bla.
nih. As over half of UK consumers admit they now prefer. Nah, berarti ketahuan ya, they yang dimaksud di sini adalah konsumennya, UK consumers. Kalau soal prefer gini kayaknya nggak begitu sulit ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Oke. Iya, benar. Jawabannya A. Oke, soal berikutnya. What becomes the customer's most consideration when shopping online? Apa yang paling menjadi pertimbangan ketika si customer ini berbelanja online? Apakah harganya, apakah free delivery-nya, bla 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 bla. Nah, ini tadi ada dibahas di paragraf ketiga ya. Kayak hal-hal yang menjadi pertimbangan ketika berbelanja online itu apa aja. Nah, karena di sini yang ditanya itu adalah the most, berarti yang paling, kita cari di teksnya. Nah, di sini kan ada banyak ya, dikasih tahu apa-apa aja yang menjadi pertimbangan. Tapi faktor paling besarnya itu adalah the cost of the product. Free delivery-nya 57%, search function-nya 29%. Tapi jawabannya, nah ini ada, the product cost. Ini free delivery service sama apa tadi ya, return apa gitu. Yang B sama C. Kurang tepat, karena presentasinya jauh lebih besar yang product cost. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, yang terakhir. The word delves in sentence be researched by e-commerce search bla 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 is synonymous with. Kalau misalnya ketemu soal yang mencari kata synonymous, berarti kita mau nggak mau harus tahu ya kira-kira arti dari kata itu apa. Sesuaikan juga konteks di kalimat itu katanya artinya apa. Nah, delves di sini artinya kalimatnya ada di mana ya? Tunggu di research e-commerce. Oh, empathy broker. Oke. Nih, kalimatnya ada di paragraf kedua. Nah, arti kata ini di sini adalah mencari tahu. Jadi si empathy broker sebagai spesialis di bidang e-commerce ini mencari tahu hingga ke psikologi dari shoppers. Jadi artinya adalah mencari tahu. Divides ini ini artinya apa? Explain menjelaskan, elaborate menjelaskan juga, summarize menjelaskan. Yang paling tepat ini ya, investigate. Investigasi itu kan kayak artinya kurang lebih sama lah, mencari tahu. Jadi yang paling tepat adalah yang E. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, mungkin belum ada ya. Oke, demikian untuk pembahasan TBI kali ini, pembahasan tryout TBI kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama pembahasan. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Terima kasih dan selamat malam. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Kak Albert. Baik, terima kasih Kak Dina. Wah, bagaimana nih Ortan? Selamat malam, apakah masih semangat? Nah, terima kasih kepada Kak Dina dan Kak Dita atas penjelasan materi yang luar biasa nih teman-teman. Nah, tadi juga disinggung cara-cara mengerjakan dengan tips Aorta gitu ya. Nah, baik kita lanjutkan kepada kegiatan berikutnya. Jadi setelah kita membahas soal TPA, lalu membahas soal bahasa Inggris, lalu kita akan melaksanakan Q&A terkait soal-soal yang tadi telah kita bahas nih. Tapi sebelum itu teman-teman, nah di sini kami dari Aorta, akan menjelaskan sedikit nih program-program apa saja yang ada di kelas Aorta untuk persiapan TUBEL tahun depan. Nah, jadi kami Aorta
menyelenggarakan 3 jenis kelas. Yang pertama adalah kelas Gold Ultimate. Nah, ini adalah kelas yang terdiri dari 40 sesi, terdiri dari 30 TPA-TPI dan 10 psikotes. Lalu juga mendapatkan tryout gratis sebanyak 15 kali dan mendapatkan buku cetak. Nah, lalu ada juga kelas reguler, ini adalah 30 sesi Zoom, dan akan mendapatkan 13 kali TO, TP, dan TPI. Nah, program untuk Gold Ultimate ini sama reguler sangat cocok untuk teman-teman yang ingin persiapan lebih dini nih. Nah, sekarang dibuka batch yang pertama, untuk kelasnya akan dimulai 30 Oktober hingga Februari. Nah, untuk kelas psikotesnya itu direncanakan berada pada April atau bulan Mei. Nah, untuk paket yang intensif, apabila teman-teman ingin belajar secara intensif, nah ini ada fitur atau ada program yang kami tawarkan, yaitu program super intensif yang terdiri dari 15 sesi Zoom dan 8 kali TOTPA. Nah, tadi mungkin disinggung juga tips aorta gitu. Nah, tips aorta ini merupakan salah satu fasilitas dalam aorta tubel yang berisi tentang apa aja sih? Konsep, lalu juga cara cepat, dan hal-hal yang perlu diperhatikan, gitu, yang perlu diingatkan kembali ketika mengerjakan soal. Gitu. Jadi teman-teman lebih paham dalam mendalami soal yang akan dikerjakan. Seperti itu. Nah, bagaimana sih cara mendaftar Autotable? Tuh, langkahnya sangat mudah teman-teman. Yang pertama adalah kita kunjungi dulu websitenya, lalu login. Jika belum punya akun, maka silakan dibuat terlebih dahulu. Nah, lalu berikutnya adalah kita pilih nih kelas yang 2023, kelas double stand. Lalu silakan teman-teman pilih nih program yang mana, apakah yang reguler, ultimate, ataupun yang super intensif. Nah, setelah itu masukkan kode kupon. Nah, jika ada. Yang terakhir adalah isi data pembelianmu. Nah, lalu melakukan pembayaran. Nah, khusus untuk teman-teman, ini ada diskon nih. Ada diskon 5%. Nah, jika meng-share story ini teman-teman. Nah, dengan captionnya ikutan kelas bareng aku dan tambahan lagi jika mengetek teman tubelmu di kolom komentar. Nah, jadi silahkan, ini ada diskon yang luar biasa teman-teman. Nah, untuk mendapatkannya silahkan diklaim dengan menghubungi tim kami, boleh melalui DM Instagram untuk mengklaim ini. Dan nah, ini adalah diskon spesial teman-teman untuk peserta dari live class. Jadi ada diskon sebesar 100.000 nih teman-teman untuk kelas Gold Ultimate dengan memasukkan kupon Aorta 100. Jadi untuk kuotanya terbatas teman-teman, hanya ada 10 orang. Nah, yang mendapatkan kuota ini. Jadi ketika teman-teman melakukan pembayaran, di sini kan ada kode kupon. Nah, silakan dimasukkan kupon Aorta 100. Lumayan teman-teman. Nah, setelah itu ada apa lagi sih Kak diskonnya? Nah, di sini ada diskon ramen lebih hemat. Jadi ini teman-teman boleh nih mengajak beberapa teman. Kalau mengajak 2 teman, dapat harga 1,4 untuk ikut Ultimate. Kalau yang reguler dapat harga 900. Nah, kalau dikombinasikan dengan potongan-potongan yang lain, ya kan sudah lumayan nih teman-teman. Tuh. Nah, jadi cukup banyak kan diskon yang kami tawarkan untuk teman-teman semua nih. Tuh. Jadi, ayo mari kita gapai cita-cita kembali ke PKN Instan bersama orang. Nah, itu sedikit promosi dari kami. Nah, untuk ini terakhir dari Zoom atau live pembahasan kelas pada malam hari ini adalah Q&A. Nah, bagi teman-teman yang ada pertanyaan terkait materi yang tadi, silahkan dapat ditanyakan teman-teman lewat kolom chat. Silahkan teman-teman. Nanti silahkan nanti ditujukan saja pertanyaannya kepada siapa, Kak Dina atau Kak Dita. Untuk Kak Dina materi TBI, kalau Kak Dita materi TPA. Oke, sambil nunggu ada yang tanya nih. Kak, kelas super intensif ada kelas psikotesnya juga nggak, Kak? Ada. Jadi kelas super intensif ini ada 2 jenis, teman-teman. Yang pertama adalah 30 pertemuan TPA-TBI. Nah, berikutnya adalah 10 pertemuan psikotes. Jadi teman-teman cuma bayar sekali aja bisa dapat 2 kelas gitu. Nah, jadi 30 pertemuan pertama dulu selesai, nanti berikutnya ada ikut kelas psikotes. Nah, itu untuk yang kelas super intensif. Jadi ada psikotesnya sebanyak 10 pertemuan. Nah, silakan kakak nih, apabila ada pertanyaan terkait soal-soal tadi gitu. Kak, tadi opsinya yang benar apa sih gitu? Atau mau tentang aorta tips gitu, tips aorta. Kok seperti itu gimana sih Kak gitu? Kenapa kayak dimasukin kata-katanya yang itu? Kenapa kok rumusnya yang itu? Boleh banget teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan.
Oke, apakah masih ada teman-teman yang ditanyakan? Oh, maaf Kak, ralat. Ternyata untuk yang kelas super intensif itu tidak ada psikotesnya Kak. Maaf, saya baru ingat. Jadi yang ada psikotesnya hanya untuk kelas yang Gold Ultimate. Nah, apakah ada lagi kakak pertanyaan? Baik, jika memang dirasa cukup, mungkin kita tutup saja tips untuk yang antonim sama sinonim, Kak. Oke, jadi satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup kelas pada malam hari ini, berarti untuk Kak Dita ya. Silakan Kak, untuk tips antonim sinonim, ada nggak Kak? Silakan. Silakan di-unmute dulu Kak Dita. Cek, cek. Apakah suaraku kedengeran, Kak? Masuk, masuk. Cek, cek. Apakah suaraku masuk, Kak? Masuk, masuk. Masuk, masuk. Izin menjawab untuk pertanyaan tips untuk sinonim dan antonim. Nah, karena kosakatanya kan banyak banget ya. Jadi mau nggak mau kita harus sering-sering baca dari literatur gitu biar kita nemu kosakata baru. Jadi kalau untuk sinonim antonim memang harus banyak-banyak membaca sih, Kak. Jadi kita jadi tahu kosakata-kosakata yang masih asing buat kita. Mungkin seperti itu aja, Kak, tipsnya. Maaf, Oke, apakah suara baik, saya putus-putus atau jelas ya, Kak? masuk. Jelas. Gimana Kak Juanda? Ada pertanyaan lagi? Oke, ada satu kali pertanyaan lagi nih. Dari Kak Kayi. Mungkin Kak bisa ada berlatih referensi juga dari bacaannya? soal-soal SPMBPK instan, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Dita. Nah, untuk pertanyaan Kak, apakah soal pembahasan tadi di-share PDF-nya beserta record? Untuk record akan kami share melalui email. Tuh, kalau untuk materinya dan pembahasan, teman-teman bisa akses lewat website tadi. Jadi dari soal yang teman kerjakan itu bisa di pembahasannya ada di situ. Gitu. Oke, sip. Apakah ada lagi teman-teman Aurtans? Oke. Oke, mungkin nanti dapat menghubungi kami lewat DM Instagram untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut ya. Oke, nanti kendalanya apa, nanti biar ditangani oleh tim kami. Oke, baik. Oke, nanti akan kami kirim lewat email ya untuk soalnya, untuk PPT-nya. Baik, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita akhir saja live class pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih kepada Kak Dita dan Kak Dina atas materi luar biasa yang disampaikan kepada teman-teman. Semoga materi bermanfaat. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Saya tutup. Selamat malam teman-teman. Sampai jumpa pada acara Aorta Tebel berikutnya. Terima kasih.